Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah komentar yang berbunyi, ya itu kan BI checkingnya cacat mas, BI checkingnya udah nggak jelas, makanya menghina KPR, mencaci KPR dan sebagainya. Daripada kita ngontrak mas, kalau kita ngontrak kita menguntungkan pengusaha kontrakan gitu ya. Nah kita bahas di video ini mengenai rumah kontrakan dan KPR gitu ya. Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Yang. Di channel ini kita akan banyak membahas tentang magnet uang, bagaimana kamu bisa tumbuh secara finansial, keuangan, spiritual dan sebagainya. Hal-hal positif banyak aku share di channel ini. Dan saya ingin teman-teman menuliskan doa terbaik di komentar, tuliskan di bawah doa terbaik Anda, harapan Anda agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Jika banyak yang amin, insya Allah doanya akan cepat terwujud. Dan teman-teman bisa masuk ke link Telegram official yang sudah saya bikin di deskripsi ini, gratis ya. Kalian bisa ngobrol dan interaksi langsung bersama saya. Ada sebuah perdebatan ya di kalangan masyarakat, dan itu pun juga saya dulu alami gitu ya, istilahnya mana yang lebih oke. Apakah kita harus mengambil KPR gitu ya ketika kita pengen punya rumah, atau kita melakukan hal yang lain sehingga kita punya tempat berteduh ya. Bagi keluarga-keluarga yang baru menikah, biasanya mereka punya impian untuk tinggal di rumah sendiri, ingin mandiri dan hidup bersama pasangannya ya, tidak memberatkan orang tuanya kembali dan numpang di rumah mertua atau di rumah mereka, jadi punya keinginan-keinginan seperti itu. Nah permasalahannya bagaimana kalau misalkan kita belum cukup dana, keuangan belum stabil, uangnya belum cukup, apa yang harus dilakukan? Sedangkan banyak sekali penawaran-penawaran KPR bersubsidi yang ada di luar sana. Ada sebuah komentar yang menyatakan di bawah ini, silakan, ini salah satu komentar di video di salah satu YouTube channel saya, video saya. Mas, ya itu kan kalau KPR-nya cacat, ya jelas dia menghina KPR gitu ya. Karena kalau kita itu ikut KPR bersubsidi, kita akan menguntungkan pemerintah. Dan kalau kita ngontrak, kalau kita rumah kontrakan, itu justru malah merugikan kita, tapi menguntungkan pengusaha kontrakan. Nah, bagaimana menurut Mas Yayang menyikapi hal ini, dan mana kiranya yang lebih oke untuk diambil? Simak video ini sampai selesai. Sekali lagi, video ini tidak memojokkan suatu pihak atau manapun gitu ya. Kalau Anda mengikuti saran-saran di channel ini boleh, enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi relax aja. Dan istilahnya pengalaman-pengalaman ini berdasarkan pengalaman saya pribadi gitu ya. Kalau saya pribadi ini, saya pernah sharing di cerita di sebuah video saya yang lalu, bahwa saya memilih untuk ngekos ya. Jadi kos itu adalah tahapan yang paling minimalis dan murah untuk keluarga yang baru. Karena saya dulu juga awalnya ngekos teman-teman ya, bersama pasangan saya ngekos ya, sebulan 300.000, 400.000, 250.000 itu ngekos ya. Dari ngekos itu akhirnya kita ngontrak gitu ya, ngontrak habis itu punya rumah gitu ya. Jadi urutannya seperti itu. Kalau teman-teman memilih, ini kan pilihan ya sebenarnya, pilihan, tapi kalau saya pribadi saya memilih seperti itu. Kenapa saya tidak mau beban punya utang, Pak? Saya tidak mau beban pikiran saya ini, yang sudah saya ini fokus bekerja, saya fokus ngumpulin duit gitu ya, tetapi ada utang, itu akan menghambat. Ya, saya tidak mau keburu nafsu, walaupun KPR-nya oke, dan secara misalkan pendapatan saya itu bisa membayar, seharusnya bisa secara matematis, tapi saya memutuskan untuk tidak. Kenapa? Ada lagi faktor yang namanya keberkahan ya, keberkahan. Jadi kalau saya pribadi, saya memilih untuk ngekos, ngontrak gitu ya. Itu menurut saya itu lebih mulia menurut saya ya. Kembali lagi, ini adalah persepsi pribadi, jangan terlalu ini ya. Kalau menurut saya nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Saya mencari keberkahannya. Dan alhamdulillah teman-teman, ketika saya melakukan hal itu, alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya bisa punya rumah sendiri gitu ya. Karena yang saya cari adalah keberkahan, riba, Pak. Jadi kalau kita ini, saya langsung aja ceplos gitu ya. Kalau ada pinjaman, terus ada denda, ada bunga, ada debt collector, ada ancaman disita, itu riba. Nanti pikirannya akan tergerogoti dan Anda jadi tidak kreatif. Itu kalau saya ya, saya pribadi bersama teman-teman saya yang lain ya, itu dulunya riba banget gitu ya. Dulu kita itu
di sana gitu ya, apa-apa utang, apa-apa kredit, apa-apa leasing dan sebagainya. Terus alhamdulillah kita sudah sepakat ya, dan ternyata bener teman-teman, memang ya, mohon maaf nih, kita dipandang orang misalkan, wah ini nggak sukses-sukses, nggak punya mobil, motornya butut terus dan sebagainya. Memang teman-teman, tapi ingat, kita berusaha mencari keberkahan. Itu yang saya lakukan, yang saya lakukan gitu. Nanti teman-teman, kalau kita mencari keberkahan, insya Allah itu sudah jamin rezeki kita. Allah sudah menyiapkan rezeki-rezeki gede, rezeki-rezeki besar. Itu sudah disiapkan sama Allah. Kita yakin itu aja. Ya Allah, saya niat cari nafkah, saya cari keberkahan. Saya niat tinggal di kos ini karena saya cari keberkahan. Walaupun saya punya uang, ya Allah, ini untuk subsidi, untuk KPR, saya punya uangnya. Untuk angsuran insya Allah bisa ya Allah, tapi saya enggak, saya tolak. Kenapa? Saya ingin mencari keberkahan. Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar, dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Nah, jadi keberkahan itu tuh mahal banget. Kalau mau kaya itu sebenarnya gampang teman-teman, gampang banget mau kaya. Yang sulit itu adalah mencari keberkahan. Nah, jadi saya sarankan teman-teman, silahkan Anda memikirkan ulang gitu ya, memikirkan ulang. Kalau KPR itu teman-teman, kalau nggak lunas itu ancamannya bisa kena sita, kalau telat bisa kena denda. Nah gitu ya, pastikan kita sumpek nih kalau misalkan ya namanya ekonomi nih guys, namanya ekonomi Pak, itu bisa naik bisa turun gitu ya, bisa naik bisa turun. Oke lah, hari ini uangnya ada, cuman kan kita tidak tahu. Nah padahal teman-teman sudah tahu kan, kalau kita menyentuh riba itu bahayanya luar biasa gitu ya. Allah bisa menghukum kita di dunia, sudah dapat dosa, ditambah lagi ada hukuman-hukuman atau sesuatu bencana tak terduga yang bisa didatangkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya hati-hati banget. Saya pribadi sangat berhati-hati banget gitu ya mengenai hal tersebut. Kalau saya boleh memberi saran, ya saran saya ngekos aja, ngontrak aja, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Orang bilang apa terserah. Yang penting kita sudah punya prinsip bahwa kita mencari keberkahan, gitu ya. Nah silahkan tuliskan di komentar. Mungkin kalian punya pendapat apa, monggo dituliskan di komentar. Atau kalian mungkin punya pengalaman, ya mas saya dulu ngekos, saya dulu gini-gini, ya. Atau mungkin mas saya dulu KPR gini, ruwet dan sebagainya, rumah saya kesita. Monggo kalian bisa curahkan cerita-cerita Anda sehingga bisa menginspirasi ratusan ribu viewer channel ini di komentar di bawah ini. Oke, itu adalah jawaban dari saya. Mana yang mas pilih? Saya pilih yang berkah, yaitu ngekos, ngontrak, nabung, ngumpulin duit, ya kan, beli tanah, habis beli tanah nanti mulai dibangun pondasi, pelan-pelan jadi rumah, ditinggali. Itu menurut saya lebih berkah. Memang lama tapi sabar. Kalau itu sudah rezeki, ya nggak akan kemana, itu akan jadi tetap milik rumah kita. Itu ya, amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat sharing singkat ini. Sekali lagi, ini adalah persepsi saya pribadi ya. Saya tidak mengajak Anda atau mengajak Anda untuk melakukan hal atau sesuatu. Tergantung prinsip dan persepsi Anda masing-masing. Oke? Have a nice day and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laris manis.